Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mulai kegiatan kita ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kekuatan istiqomah untuk bisa taat kepadanya. Dan ternyata nikmat istiqomah ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang diberikan oleh para nabi dan para rasul. Nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kekasih-kekasihnya agar setia untuk bisa selalu bersamanya. Kita berharap semoga kita semua bisa istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjemput ajalnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang beliau torehkan, yang beliau lakukan. Semata-mata perjuangan ini hanya untuk menyampaikan dakwah Islam ini kepada kita, sehingga hari ini kita semua bisa menjadi manusia yang beradab. Kalau Bapak Ibu mau melihat sejarah sebelum Nabi datang di kota Mekah, maka kita akan melihat bahwa kehidupannya itu lebih daripada binatang. Dikatakan dalam buku sejarah Nabi Muhammad yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, dahulu itu orang kalau mau tawaf haji telanjang untuk tawaf, sebagaimana mereka itu untuk mensucikan diri kepada Tuhan. Bayangkan Pak, begitulah kondisi manusia sebelum datang Rasulullah. Namun ketika datang Rasulullah, semua menjadi lebih manusiawi. Bahkan dahulu di zaman jahiliyah itu Pak, perempuan-perempuan itu mereka di rumahnya itu dipasang kode-kode sebagai pernikahan. Ada yang kodenya itu mereka boleh pakai dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah berkat perjuangan Rasulullah hari ini kita bisa mengenal Islam. Hari ini kita bisa mengenal iman, mengenal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dan mengumpulkan kita bersama beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada puasa yang ke 10, 8, 9. Wah, ini berdapat, ini ulama berdapat ini. Ada yang 10, ada yang 8, ada yang 9. Mana Bu? Ini efek makan nih kayaknya, efek sahur atau efek ngantuk ini. Jadi berdebat. Bahwa puasa yang ke 9. Alhamdulillah ya, berarti yang enggak ini normal ya, nggak ngantuk. Alhamdulillah kita sudah berada di puasa kita yang ke-9. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di puasa saat ini perlu kita lagi berintrospeksi diri. Kita melihat jejak ibadah kita puasa sebelum-sebelumnya. Apakah ada peningkatan perubahan dalam diri kita? Karena begini, hadirkan Allah Subhanahu wa taala, fajazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan bagi suatu ibadah atau kebaikan kecuali kebaikan itu akan bertambah. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, amalan ibadah kita ini diterima, maka akan bertambah kebaikan-kebaikan kita di dalam kehidupan kita. Kecintaan kita kepada ibadah semakin bertambah.
ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan tambah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian. Untuk apa Allah perintahkan puasa? La'allakum tattaqun, agar kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa, agar kita ini semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, agar kita ini semakin takut melakukan perbuatan keji dan mungkar. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyatanya terkadang mungkin kita sendiri yang menjadi pelakunya ketika kita sudah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Namun ternyata sikap kita, perubahan ibadah kita kepada Allah sebelum masuk Ramadan maupun sesudah masuk Ramadan ternyata sama-sama saja. Ada apa ini hadirin? Apakah Allah berbohong katanya yang puasa di bulan Ramadan Allah akan membuat orang itu bertakwa? Apakah Allah ingkar janji kepada kita? Kenapa kita belum juga dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa padahal kita sudah berpuasa di bulan Ramadan? Ternyata hadirkan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang ulama, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin hazzuhu min siyamihi ju'un wal atas." Ternyata kata Rasulullah, betapa banyak manusia nanti yang berpuasa, mereka puasa tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan Allah, hanya mendapatkan dua hal, lapar dan haus. Maka ini menjadi pertanyaan kita, apakah kita masuk kategori orang seperti ini? Sehingga ketika kita berpuasa tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan kecintaan kita kepada Allah, tidak ada perubahan kecintaan kita kepada Rasul. Kenapa ada orang yang berpuasa mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja? Nabi bersabda lagi, "Man lam yada' qaula zur wa 'amalu bi falaysa lillahi hajatun fihi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi bersabda, "Man lam yada', barang siapa yang tidak mampu menahan diri dia untuk berkata bohong, untuk gibah, adu domba, atau melakukan amalan-amalan keji dan mungkar, falaisa lillahi hajatun fihi ayyada'a ta'ama wa syarabu." Allah tidak butuh puasanya. Barang siapa yang tidak mampu menahan diri dia ketika berpuasa untuk tidak melakukan keji dan mungkar, untuk menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang kotor, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh puasanya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa melihat ternyata puasa menurut Allah dan Rasulnya bukan hanya menjaga mulut kita agar tidak dimasuki makanan dan minuman. Ternyata lebih daripada itu, bagaimana kita menjaga mulut kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang keji maupun perkataan-perkataan yang mungkar ataupun perkataan yang sia-sia. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, laisa siyam minal akli wasyarab walakin siyam minal lagwi warafas. Bukan dikatakan orang berpuasa kalau dia hanya menahan lapar dan minum saja. Karena pada hakikat puasa adalah mereka yang mampu menahan diri dia untuk tidak berkata sia-sia. Ramadan dihabiskan dengan ngobrol yang tidak ada gunanya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaatnya bagi dia di dunia maupun di akhirat. Berpuasa tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan keji. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh
kepada Ramadan kita, ada perlunya kita sama-sama menilai puasa kita sampai hari ini. Sudahkah puasa kita dari puasa pertama sampai puasa ke-9 ini benar-benar puasa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya? Kalau puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja, maka ahwanus siyam tarkul akal wasyarab. Derajat paling rendah pada tingkatan orang yang berpuasa adalah mereka yang hanya menahan lapar dan haus saja. Apakah puasa seperti ini yang perlu kita abadikan? Apakah kita akan selalu selamanya berpuasa dengan puasanya orang-orang yang awam, yang hanya menahan lapar dan haus saja? Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala di subuh yang berbahagia ini. Saya mengajak diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan level ibadah puasa kita. Dari hanya menahan lapar dan dahaga, kita mulai menahan diri kita untuk menjaga diri kita untuk melakukan perbuatan yang keji maupun perbuatan yang mungkar. Kalau kita mampu menaikkan level puasa kita kepada level-level orang beriman, maka insya Allah setelah Ramadan Allah angkat level kita, diri kita kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kekuatan, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar bisa selalu istiqomah menjalankan perintahnya, istiqomah menjauhi segala larangannya, istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.